Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, Zain. Alhamdulillah, saya dan Nisa baru saja menyusun laporan untuk disampaikan ke penyelenggara SCF Syariah. Alhamdulillah, mendapatkan respon positif dari para investor. Dalam laporan tersebut, saya sampaikan usaha saya kepada penyelenggara SCF Syariah yang kemudian disampaikan secara online kepada investor melalui platform digital. Kira-kira bagaimana ya ekspresi para investor setelah melihat laporan di aplikasi SCF? Melihat perkembangan hasil usaha saya dan imbal hasil dan dividen yang akan mereka dapatkan. Sekali lagi, terima kasih ya Nisa atas semua tips dan strategi pengembangan usaha saya melalui Security Crowdfunding Syariah. Dalam berbisnis, baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan kepercayaan bagi semua stakeholder usahanya sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya yang dipercaya. Rasulullah mengajarkan betapa pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam berusaha, terutama apabila melibatkan pihak lain. Seperti halnya para investor, mereka adalah mitra kita dalam mengembangkan bisnis dalam jangka panjang. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga kepercayaan investor agar usaha kita bisa bertahan lama dan terus tumbuh. Ingat, usaha ataupun proyek yang kita kelola ini sekarang telah dimiliki bersama-sama dengan investor sesuai dengan porsi kepemilikannya masing-masing. Sehingga, penting untuk menjaga komunikasi sebagai bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan dana investor. Dalam konteks bisnis, komunikasi dengan investor ini biasanya dituangkan melalui laporan usaha dan laporan keuangan. Jangan lupa juga untuk melaporkan isu-isu penting yang dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan perkembangan usaha kita bersama. Sehingga investor mendapatkan update informasi bagaimana kita mengelola dan mengembangkan usaha bersama ini dengan baik. Dengan melaporkan aktivitas usaha secara transparan dan reliable, maka para investor akan memandang kita sebagai pengusaha yang kredibel dan profesional, sehingga akan terus mempercayakan dananya untuk kita kelola. Bagaimana sih membuat laporan yang baik dan benar? Tidak perlu khawatir, laporan usaha dan laporan keuangan untuk investor sama saja, berupa laporan neraca dan laba rugi yang biasanya kita buat secara berkala. Hanya saja, agar mudah dipahami oleh investor, maka laporan keuangan dibuat sesuai standar yang berlaku. Selain itu, pada periode yang telah disepakati, laporkan juga mengenai pembayaran imbal hasil serta pembayaran dividen untuk investor. Selama berjalannya usaha, tentu sebuah bisnis atau proyek akan mengalami turun naik. Namun dalam situasi apapun, pastikan selalu memberi laporan yang valid, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, pada saat pembagian dividen untuk saham dan imbal hasil untuk suku harus dilakukan secara adil, dengan tidak menzolimi diri sendiri maupun menzolimi orang lain. Sesuai dengan prinsip syariah, pembagian keuntungan usaha dilakukan sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing pihak. Demikian juga apabila suatu usaha mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan porsi modalnya. Mari kita simak salah satu contoh cara kerja pembagian profit yang dibagi hasilkan di dalam suku. Pada dasarnya, profit pada suku berasal dari hasil usaha yang menjadi dasar penerbitan suku. Usaha yang dimaksud bisa berupa pengerjaan proyek tertentu oleh penerbit atau berupa usaha penerbit sendiri. Contohnya, apabila penerbit suku mendapatkan proyek pengadaan alat-alat elektronik dari suatu instansi misalnya, maka keuntungan yang akan dibagi hasilkan berasal dari keuntungan proyek pengadaan alat-alat elektronik tersebut. Dalam hal ini, keuntungan yang dibagi hasilkan dalam suku tidak berasal dari usaha nasabah secara keseluruhan, melainkan hanya dari proyek pengadaan barang elektronik saja. Namun, jika penerbit suku menerbitkan suku dalam rangka untuk menambah modal kerjanya untuk keseluruhan usahanya, maka keuntungan yang akan dibagi hasilkan akan berasal dari keuntungan usaha penerbit secara keseluruhan. Pada prinsipnya mudah kan? Namun, apabila ingin memahami lebih dalam lagi agar investor mempunyai opsi bagi hasil, maka ada baiknya para calon penerbit juga mengikuti pelatihan untuk perhitungan dividen dan imbal hasil. Gampang kan membuat pelaporan? Kalau saya dan Nisa yang selalu standby untuk tempat bertanya seputar investasi saham dan suku lewat Securities Crowdfunding. Jadi nggak ragu lagi kan bergabung dengan Securities Crowdfunding?